Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di channel Erina Sundari. Amal jariah pertama yang akan mengalir terus pahalanya adalah mengajarkan ilmu. Menyebarkan ilmu tidak mesti dilakukan oleh seorang guru. Berbagi sedikit ilmu yang kita miliki juga membuat ilmu yang kita miliki menjadi berkah. Apalagi jika dimanfaatkan dan dibagikan kembali kepada orang lain. Oleh karena itu, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem tata surya. Meskipun pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh, mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan kalian dalam belajar ya. Harus selalu kita ingat bahwa belajar merupakan kewajiban dan bernilai ibadah yang tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetap semangat dan semoga Allah meninggikan derajat kita. Amin. Pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui menyimak tayangan video, siswa dapat menyebutkan pengertian tata surya. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan anggota tata surya. 3. Melalui menyimak tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik setiap anggota tata surya. Yang keempat, melalui pengamatan gambar, siswa dapat membuat video sederhana berdurasi 1 menit tentang nama dan gambar anggota tata surya. Nah anak-anak, jika kita melihat langit, baik malam hari ataupun siang hari, ada benda langit yang dapat kita lihat. Apa yang kita lihat di langit pada malam hari? Apa yang kita lihat di langit pada siang hari? Dan apakah kamu tahu di mana kita tinggal? Nah, coba perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, kita dapat mengetahui pengertian dari tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda ruang angkasa lainnya. Anggota tata surya yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan pusat tata surya dan merupakan bintang sejati karena memancarkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan anggota tata surya yang terbesar, berbentuk gumpalan gas yang berpijar, yang terdiri dari gas terutama gas hidrogen. Matahari memiliki diameter sepanjang 1.392.500 km. Kira-kira ukuran ini sebesar 109 kali diameter bumi dan 10 kali lebih besar dari planet Jupiter. Secara umum, matahari tersusun oleh beberapa lapisan yang terdiri dari 1. Korona, tapi bukan coronavirus ya. Coba perhatikan, korona ini merupakan bagian terluar dari matahari. Yang kedua adalah kromosfer. Kemudian semakin ke dalam ada lapisan lagi, yaitu yang ketiga fotosfer. Yang keempat adalah lapisan paling dalam yang disebut dengan lapisan inti. Berikutnya kita akan lihat anggota tata surya lainnya. Yang kedua adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Planet memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Peredaran planet mengitari matahari mengikuti lintasan berbentuk elips. Pusat lintasan peredaran planet adalah matahari. Peredarannya teratur sehingga tidak mungkin ada planet yang terjadi benturan. Coba perhatikan gambar berikut. Ada yang disebut dengan planet dalam dan ada planet luar. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yuk kita lihat nama planet dan karakteristiknya. Yang pertama adalah Merkurius.
Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Tapi planet ini adalah planet terkecil. Merkurius terlihat paling terang dari bumi dan kadang-kadang menampakkan diri sebagai titik kecil saat matahari terbenam atau fajar menyingsing. Merkurius tidak memiliki satelit. Berikutnya adalah Venus. Venus terletak antara orbit Merkurius dan orbit bumi. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Venus merupakan planet terdekat dengan bumi. Suhu permukaan Venus sangat kering. Venus merupakan planet putih yang bercahaya terang, tampak indah dan cemerlang. Planet ini terlihat saat menjelang matahari terbit atau beberapa saat sesudah matahari terbenam. Disebut bintang fajar, bintang timur, atau bintang kejora. Yang ketiga adalah planet bumi. Planet kita. Bumi merupakan planet di tata surya yang memiliki kehidupan. Permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. 2/3 luas permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Bumi memiliki lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar radiasi matahari. Lapisan atmosfer juga menjaga suhu bumi di siang hari tidak terlalu panas dan pada malam hari tidak terlalu dingin. Kandungan atmosfer terdiri dari gas, yaitu oksigen dan nitrogen. Jenis gas lain tidak terlalu besar volumenya. Bumi memiliki satelit alam, yaitu bulan. Berikutnya adalah Mars. Keadaan Mars hampir sama atau mirip dengan bumi, sehingga para ahli menyelidiki apakah di Mars terdapat kehidupan. Planet Mars berwarna kemerah-merahan. Permukaan Mars juga kering seperti Venus. Mars memiliki lapisan atmosfer yang tipis. Di antara Mars dan Jupiter terdapat kumpulan benda kecil yang disebut dengan asteroid atau planetoid. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu Deimos dan Phobos, dan sebuah gunung Olympus yang tingginya 2 kali tinggi gunung Everest. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jupiter berwarna kekuning-kuningan. Atmosfer Jupiter banyak mengandung gas hidrogen dan helium. Jupiter menyerupai bola gas yang amat besar. Jumlah satelit Jupiter ada 16 dan yang terbesar adalah Ganymede. Saturnus, planet nomor 2 terbesar dalam tata surya. Dikelilingi sebuah cincin raksasa yang terdiri dari debu-debu dan partikel-partikel kecil berwarna kekuning-kuningan. Saturnus memiliki 21 satelit dan yang terbesar adalah Titan. Suhu permukaannya cukup dingin. Berikutnya adalah Uranus. Nah, arah rotasi Uranus berlawanan dengan planet-planet lainnya. Permukaan Uranus selalu diliputi oleh awan tebal. Uranus memiliki 15 buah satelit dan yang terbesar adalah Ariel. Planet berikutnya adalah Neptunus. Jika dilihat menggunakan teleskop, Neptunus tampak berwarna kehijau-hijauan. Suhu permukaannya lebih dingin dari Uranus. Satelit Neptunus ada 2, yaitu Triton dan Nereid. Anggota tata surya berikutnya adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika beredar mengelilingi matahari. Satelit juga berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya. Contohnya bulan yang menjadi satelit bumi. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia. Satelit ini dilepaskan oleh roket dan mengorbit di sekitar bumi. Satelit buatan digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain alat komunikasi, penyiaran radio dan televisi, pemetaan bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Asteroid. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Menurut para ahli, asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul dan membentuk sabuk asteroid. Sabuk asteroid ini berbentuk melingkar di antara planet Mars dan Jupiter.
Asteroid yang satu dengan yang lainnya terpisah jauh ribuan kilometer. Meskipun terpisah jauh, terkadang asteroid itu bertubrukan. Tubrukan tersebut menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil, yang disebut meteorit. Anggota tata surya berikutnya adalah meteorit, meteor, dan meteorit. Meteorit adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Benda ini kadang-kadang menubruk planet, termasuk planet bumi. Meteorit yang masuk ke dalam sebuah planet disebut meteor. Ketika memasuki bumi, benda ini tampak berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Sebagian besar meteor habis bergesekan dengan atmosfer tersebut. Adapun yang sempat sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteorit. Sedangkan meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Anggota tata surya berikutnya adalah komet. Komet adalah salju debu sebesar gunung, merupakan benda terjauh yang mengorbit pada matahari. Ada sekitar triliunan komet, tetapi tidak bisa terlihat oleh mata. Terkadang salah satu komet melewati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat. Komet adalah campuran kira-kira 1/3 batu berdebu dan 2/3 es dan salju. Salah satu komet yang pernah sangat dekat dengan bumi adalah komet Halley. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan tentang sistem tata surya, ayo kita coba jawab pertanyaan yang diberikan di awal pembelajaran tadi. Masih ingat pertanyaannya? Kita lihat ya. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian lihat di langit pada malam hari? Jawabannya, iya, betul. Ada bulan, ada bintang, ada planet Venus, dan terkadang meteor. Pertanyaan berikutnya, apa yang kalian lihat di langit pada siang hari? Iya, betul. Yang dapat kita lihat benda langit pada siang hari adalah matahari. Matahari adalah anggota tata surya yang ukurannya paling besar. Betul. Selanjutnya, di planet manakah kita tinggal? Iya, betul. Di planet bumi. Karena planet bumi merupakan planet yang memiliki kehidupan. Coba perhatikan gambar ini. Benda-benda langit anggota tata surya tersebut bergerak harmonis, beredar mengikuti orbit atau garis edarnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 7, yang artinya demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Jalan-jalan di sini artinya adalah setiap benda langit atau anggota tata surya memiliki orbitnya masing-masing. Subhanallah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga materi tentang sistem tata surya menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Amin. Kalian boleh mempelajari dari berbagai sumber tentang sistem tata surya, sehingga bisa lebih mengetahui karakteristik dari setiap anggota tata surya. Ini ada tugas sedikit untukmu ya, agar kalian bisa lebih mengingat anggota tata surya kita. Tugasnya adalah membuat video singkat, di mana video itu berdurasi 1 menit. Jangan lupa mencantumkan identitas dirimu pada video tersebut. Ada namamu, ada nama kelasmu, kemudian jangan lupa nama sekolah kita ya. Yang ketiga, video tersebut berisi nama dan gambar anggota tata surya. Kemudian video tersebut kalian buat dengan kreatif, ilmiah, sopan, dan memotivasi. Berikutnya, jika video singkatmu telah selesai, silahkan kalian unggah melalui channel YouTube pribadimu masing-masing. Demikian pembelajaran IPA kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugasmu dengan baik ya. Bersegeralah untuk menyelesaikan tugasmu. Jangan lupa kirimkan linknya ke wali kelasmu masing-masing. Terima kasih atas segala perhatianmu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penayangan video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.